Eutanasia itu adalah bagaimana hukumnya orang yang sudah tidak sanggup lagi membayar kos biaya dari pengobatan, kemudian dia minta maaf untuk dimatikan saja. Ya, gitu. Kan ada yang seperti ini. Misalnya kalau di Indonesia sempat beberapa artis yang berperan menjadi lenong bocah tuh, waktu itu siapa gitu ya, seorang perempuan itu menurut dokter sudah nggak ada harapan hidup, tapi juga biayanya kalau diteruskan dia akan mahal. Atau maaf, Gugun Gondrong sempat seperti ini kondisinya gitu ya. Artinya mati tidak, hidup juga tidak gitu ya. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana kalau ada keluarga yang dia merasa keberatan dengan biayanya, yang kemudian minta untuk di-eutanasia, artinya dimatikan saja ya. Nah, itu kembali ada kekhasan-kekhasan tersendiri. Sekali lagi bahwa fikih minoritas dia mirip dengan tadi ya. Ada fikih kedokteran ya, ada fikih tadi saya katakan ekonomi ya, dan nanti juga sebagainya akan kita bahas. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati ya. Allah Subhanahu wa taala ya, memuji tentang bagaimana jumlah yang banyak ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-86. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita, surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 86 ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di situ ya, bahwa kita mesti mengingat ketika kita sedikit, maka Allah mengatakan fakatsarakum, maka Allah jadikan banyak kalian ya. Jadi artinya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, justru ya, Islam ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita berbagi kesyukuran, berbagi pancaran keimanan ya. Berbagi pancaran keimanan. Karena itu Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati ya, para ulama mengatakan bahwa hukum tinggal dan menjadi minoritas di negara yang mayoritas bukan muslim, hukumnya adalah boleh ya. Saya ingin mengatakan sekali lagi ya, walaupun ada setengah orang yang mungkin akan berkata, oh mengapa harus tinggal di negara minoritas muslim ya, maka hukumnya adalah dibolehkan, bahkan dia merupakan sebuah keniscayaan. Sebuah keniscayaan artinya apa? Justru di sini kesempatan bagi kita untuk berbagi kenikmatan Islam yang kita rasakan, untuk berbagi ya. Dalilnya diantaranya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati adalah firman Allah surat Al-Anbiya ayat yang ke-107. Surat Al-Anbiya ayat 107 ya. Surat Al-Anbiya ya, surat yang ke-21 ya. Ayat 107 Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali membawa rahmat bagi sekalian alam. Jadi ketika bapak dengan ibu tinggal di negara minoritas muslim ya, justru di sini misi kita adalah bagaimana menebarkan rahmat sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian tidak keliru, tidak salah, bahkan kalau kita berbicara tentang hukum, bukan haram kalau kita tinggal di negara minoritas muslim, bahkan kita justru memiliki suatu semangat berbagi rahmat untuk mereka ya. Bahkan hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, dalam hadisnya Nabi SAW menyatakan ada dua hadis berkaitan dengan hukum tinggal di negara non-muslim. Yang pertama, Nabi mengatakan sesungguhnya aku diutus untuk Arab dan bukan Arab. Nabi mengatakan kalau Nabi sebelumnya mereka hanya diutus untuk kaumnya, adapun aku diutus untuk seluruh alam. Jadi dengan demikian, di antara tujuan kita adalah bagaimana kita bisa berbagi kenikmatan Islam dengan mereka ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati ya.
Yang selanjutnya, dengan demikian maka kita jadi tahu bahwa ya, keberadaan kita tinggal di negara minoritas muslim, dia bukan haram hukumnya, dia dibolehkan. Bahkan kalau kita memiliki niatan misi seperti itu, tentunya adalah niatan yang sangat mulia, yaitu menebarkan rahmat bagi mereka-mereka yang tidak muslim. Bahkan hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ya, tidak sedikit maaf ya kepada kalau pengalaman di Australia, tidak sedikit di antara mereka yang mereka tuh sampai kemudian protesnya itu begini, artinya kenapa kalian baru ngajak sekarang gitu. Ya, ibu bapak saya nggak sempet untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat karena kalian ngajaknya baru sekarang gitu. Nah itu kan kalau Pak Puku kemarin cerita ketika beliau meninggalkan Adelaide ya, waktu itu masjid baru 1 Pak ya, sekarang beliau menjenguk anaknya, sekarang masjid sudah 4 gitu ya. Nah kalau saya selalu mengatakan tugas kita, kemarin saya di ibu bilang tugas kita adalah make the history, kita membuat sejarah bahwa kita pernah ada ya. Mudah-mudahan ya, saya berharap kita terus ya uji nyali ya, apakah kita yakin dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cita-cita Masjid Indonesia atau Masjid Melayu lah paling tidak, mudah-mudahan bisa terwujud di Austria ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi ya, kita sudah tahu tentang apa itu minoritas ya. Fikih minoritas itu seperti apa. Bahkan kita sudah tahu bahwa hukum tinggal di negara non-muslim, kita menjadi minoritas adalah sebuah keniscayaan, tidak mengapa ya, apalagi kalau kita dengan misi seperti itu ya. Minoritas non-muslim itu jangan dibayangkan keluar negeri. Saya pernah menyampaikan materi ini ketika di Bali. Toh saudara kita juga ya, mereka dibanding tadi saya katakan populasi yang tinggal di sana, mereka termasuk minoritas. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, waktu saya tidak banyak, kita akan masuk kepada beberapa kaedah ya, berkaitan dengan fikih minoritas ya. Ada beberapa kaedah berkaitan dengan fikih minoritas ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati ya. Dalam kehidupan kita, apalagi berkaitan di daerah yang minoritas seperti ini ya, sering kita mendapatkan tantangan ya. Sering kita mendapatkan hal yang akan menguji bagaimana keimanan kita, bagaimana akidah kita. Sebelum kita masuk kepada kaedah, ada satu poin lagi ya. Para ulama mengatakan bahwa masalah yang kita hadapi mestinya tidak menggoyahkan keimanan kita, justru mestinya menguatkan keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 115, surat 2 ayat 115. Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Dan ke arah mana saja kalian menghadap, kalian akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ketika kita berada dalam masalah ya, yang di situ biasanya menguji keimanan kita, maka justru ini mestinya menjadikan kita itu kuat, karena kita akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena itu hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ada beberapa kaedah yang mungkin tidak kita bisa bahas satu persatu. Kaedah yang pertama hadirin ikhwatal iman rahimakumullah ya. Kaedah yang pertama adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kadang ada beberapa perkara yang bagi kita di kalangan minoritas seperti ini kita mendapatkan kesukaran ya. Maka kesukaran tersebut boleh mendatangkan kemudahan. Tapi kemudahan itu hadirin ikhwatal iman, di sini bahasa Arabnya taisir, bukan yusr. Kemudahan itu berbeda dengan menggampangkan. Artinya kemudahan itu ya sesuai dengan
kondisi yang kita hadapi. Dia tidak berlaku stabil sesuai dengan tingkat kesulitannya. Contoh begini. Melaksanakan sholat Jumat beberapa kali dalam pandangan fikih sebenarnya tidak dibolehkan. Mengapa demikian? Karena kita diminta untuk komitmen dengan waktu sholat Jumat. Ya. Tapi dalam suatu kondisi, saya sampai minta izin ketika di Australia 2 tahun. Minta izin saya untuk tidak ngimamin dan tidak khutbah Jumat, untuk merasakan di Sydney itu ada suatu tempat sholat Jumat sampai 4 kali. Karena di Sydney itu tidak boleh ada tempat ibadah, bukan saja masjid. Tempat ibadah agama lain juga tidak ada. Itu memang daerah bisnis. Jadi ada saudara kita Arab yang membolehkan gudang. Jadi ada convention store-nya itu. Gudangnya itu dibolehkan untuk sholat Jumat. Kita bisa bayangkan space-nya. Kita bisa bayangkan luasnya. Itu gudang yang kalau di kita di Indonesia itu ya kayak model Alfamart lah ya gitu ya. Kalau di sini kayak model Bila. Ya. Saya udah mulai hafal. Seminggu di sini. Itu kan gudangnya nggak besar-besar amat. Kita bayangkan Muslim yang kerja di situ itu semakin banyak. Ya. Baik saudara kita dari Libanis maupun saudara kita dari Indonesia, Malaysia, tumplek kalau sholat ke situ. Jadi mereka 4 kali sholat. Khutbahnya 15 menit, habis sholat kita nggak sempat doa. Jadi saya sempat ngangkat tangan udah ditepuk. You see, your brother katanya. Saudara-saudara kamu udah nunggu, gitu ya. Nah, jadi ya khutbah Jumatnya itu juga, gitu ya. Tinggal diulang-ulang. Tapi di sini hadirin khotal iman rahimakumullah dibolehkan karena kesulitan itu tadi. Ya. Contoh berikutnya hadirin khotal iman. Ya. Saya pernah ke Korea Selatan bulan Februari. Ya. Sebagian saudara kita di sana yang kerja di pabrik, ya, kalau mereka dapat shift yang kedua dari mulai sore sampai malam, itu minta maaf, mereka nggak dibolehkan ada waktu untuk sholat. Bahkan mereka nggak dibolehkan untuk berbuka. Karena industri, jadi kalau mereka bawa makanan, itu khawatir nanti kena mesin dan berbahaya. Ya. Mereka nggak diizinkan itu ternyata karena senior-seniornya sebenarnya dulu dibolehkan. Mereka izin untuk berbuka. Ternyata ya orang Asia, orang Melayu diizinkan begitu bukannya segera berbuka dan balik lagi kerja, malah nyantai-nyantai. Hitungan bisnis orang sana rugi. Akhirnya strictly nggak boleh. Nah, solusinya biasanya mereka ngumpetin korma sekitar 1. Yang penting mereka ngamalkan sunnah. Kalau udah tahu maghrib, mereka berbuka. Nah, sholatnya bagaimana? Dalam kondisi seperti itu, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, tentunya kesulitan membolehkan adanya kemudahan. Nah, ini MC saya sudah nanyain maghribnya jam berapa. Kita baru kaidah yang pertama, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Atau contoh lain, Bapak Ibu yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati, berwudu dalam fikihnya kita mesti runtun. Tidak boleh ada jeda waktu. Betul? Ya. Jadi kalau habis nyuci tangan semua harus runtun. Cuma sekali lagi di beberapa negara itu tidak ada tempat berwudu. Dan di beberapa negara minoritas kalau kita mengangkat kaki di wastafel itu penghinaan. Sekali lagi saya ulangi, contoh konkret lah ya. Saya belum pernah ke Jepang, tapi yang saya tahu di Korea, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, sekali lagi ya, itu kalau mereka melihat ada orang cuci kaki di wastafel, marah luar biasa. Bagi mereka penghinaan, mereka di situ cuci muka gitu ya, kita ngangkat kaki gitu. Itu mengharuskan sebagian saudara kita setelah semua anggota wudhu yang lain dibersihkan, maka kemudian harus nyari tempat untuk cuci kaki.